Halo Pak Peter dan halo semua teman-teman. Kali ini saya akan membahas tentang gambaran umum tentang transaksi mata uang asing. Nah, pertama perkenalkan, nama saya Rianki, NIM saya 1117013. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian mata uang asing sampai dengan lindung nilai arus kas. Nah, yang pertama saya bakal jelasin tuh pengertian mata uang asing apa sih. Jadi sini mata uang asing adalah alat pembayaran yang sah di dalam negeri, namun dapat digunakan untuk membiayai transaksi ekonomi dan keuangan internasional. Di sini juga, di sini terdapat kurs mata uang asing. Penentuan kurs mata uang suatu negara mirip dengan komoditas lain, dan kursnya berubah karena sejumlah faktor ekonomi yang mempengaruhi permintaan penawaran terhadap mata uang tersebut. Sebagai contoh, jika suatu negara sedang mengalami tingkat inflasi yang tinggi, daya beli mata uangnya akan menurun. Itu pasti. Penurunan nilai suatu mata uang dicerminkan oleh penurunan posisi mata uang suatu negara tersebut relatif terhadap mata uang negara lain. Faktor yang menyebabkan fluktuasi kurs adalah neraca pembayaran, perubahan suku bunga, dan tingkat investasi negara tersebut, serta stabilitas dan proses tata kelola. Nah, di sini juga ada kurs langsung dan tidak langsung. Jadi, saya jelasin dulu ya. Kurs langsung itu adalah banyaknya unit mata uang lokal yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Jadi, kurs langsung itu contoh kayak 1 pound sterling itu setara sama 1,60 dolar. Nah, seperti itu contohnya. Terus di sini juga ada kurs tidak langsung. Kurs tidak langsung adalah kebalikan dari kurs langsung. Jadi 1 dolar itu sama dengan 0,625 pound sterling. Nah, seperti itu. Jadi cuma dibalik-balik doang ya, teman-teman. Terus ini juga ada perubahan kurs. Perubahan kurs itu menguatnya rupiah, penurunan kurs langsung. Menguatnya nilai rupiah berarti yang pertama, lebih sedikit mata uang rupiah diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Yang kedua, satu rupiah memperoleh lebih banyak mata uang asing. Contohnya mungkin kayak 1 rupiah itu, mata uang rupiah tuh lebih besar daripada mata uang Laos, ya, negara Laos kalau salah. Terus melemahnya rupiah, peningkatan kurs langsung. Melemahnya rupiah berarti lebih banyak mata uang Indonesia yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Jadi contoh kayak 1 dolar. 1 dolar itu kan setara dengan 15.000. Nah, makanya mau mendapatkan satu unit itu rupiah Indonesia, mata uang Indonesia itu bakal banyak yang keluar untuk membeli satu mata uang itu. Terus 1 rupiah memperoleh lebih sedikit unit mata uang asing. Nah, yang tadi jelasin, cuma mata uang asing misal dolar, kita beli satu unit dolar itu setara dengan 15.000 rupiah. Nah, makanya mata uang kita tuh, mata uang satuan rupiah tuh lebih banyak buat ngebeli satu mata uang asing itu. Yang kedua ada kurs tunai atau spot rate dan kurs sekarang atau current rate. Nah, kurs tunai adalah kurs yang digunakan dalam penyerahan segera suatu mata uang. Kurs sekarang didefinisikan secara sederhana sebagai kurs tunai pada tanggal neraca suatu entitas. Yang kedua, kurs masa depan atau forward exchange rate. Kurs masa depan pada suatu tanggal tertentu tidak sama dengan kurs tunai pada tanggal yang sama. Ekspektasi yang berbeda terhadap nilai kurs di masa depan menentukan tingkat kurs tersebut. Selisih antara kurs depan dan kurs tunai pada suatu tanggal tertentu dinamakan spread. Spread memberikan informasi tentang kemungkinan penguatan atau pelemahan
perlemahan mata uang asing. Di sini ada transaksi mata uang. Transaksi mata uang itu transaksi aktivitas ekonomi yang dinyatakan dalam mata uang selain mata uang pencatatan suatu entitas. Nah, transaksi tersebut meliputi pembelian atau penjualan barang atau jasa, impor atau ekspor, di mana harganya dinyatakan dalam mata uang asing. Contoh nih, saya kayak mau ngejual pakaian lah, baju. Saya mau impor baju ke negara tetangga. Nah, saya pokoknya jual dari sini, harganya tuh sekitar saya bandrol itu 45.000. Saya jual ke sana. Nah, di sana tuh jual itu pakai mata uang asing. Jadi mungkin mereka harganya mungkin agak dinaikin, jadi misalnya $6 atau $7 satu baju itu. Seperti itu sih. Yang kedua, utang atau piutang pinjaman dalam mata uang asing. Yang ketiga, pembelian atau penjualan kontrak kurs masa depan. Yang keempat, pembelian atau penjualan unit mata uang asing. Ini kayak, kalau pembelian atau penjualan unit mata uang asing tuh seperti bank charge itu sih, kayak money charge gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ke luar negeri atau kemana, kita jadi tukerin dulu rupiah ke mata uang yang ingin kita, negaranya yang ingin kita datangi. Kayak misalnya Malaysia pakainya ringgit, kalau Singapura pakai dolar SGD, atau Singapura dolar. Kalau mau ke Amerika ya kita makanya US dollar gitu. Nah, selanjutnya mengelola risiko mata uang internasional dengan instrumen keuangan pertukaran mata uang masa depan atau foreign currency forward exchange. Entitas multinasional mengelola risiko mata uang asing mereka dengan menggunakan beberapa jenis instrumen keuangan seperti, pertama, kontrak masa depan dalam mata uang asing. Mungkin mereka udah buat perjanjian nih, kalau ini mata uang nggak bakal bisa berubah atau gimana, atau mengikuti kuat atau lemahnya mata uang suatu negara. Terus yang kedua, opsi mata uang asing. Yang ketiga, mata uang asing berjangka. Nah, di sini ada akuntansi, derivatif, aktivitas lindungi nilai hedging. Berpedoman pada dua standar PSAK 50, instrumen keuangan penyajian dan pengungkapan, dan PSAK 55 yang berbunyi instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran. Mengidentifikasi derivat dan menentukan aturan umum dalam pengakuan derivat baik sebagai aset atau kewajiban dalam neraca. Selanjutnya ada akuntansi lindung nilai, menghapuskan keuntungan atau kerugian atas pos yang dilindungi atas kerugian atau keuntungan dan instrumen lindung nilai. Jadi lindung nilai dapat digunakan kayak risiko kurs mata uang asing, di mana kurs mata uang tersebut berubah setiap saat. Emang kan mata uang asing kan emang setiap saat itu emang berubah-ubah, jadi nggak bakal tetap. Kedua, resiko tingkat bunga khususnya untuk perusahaan yang mempunyai instrumen utang yang bersifat variabel. Terus yang ketiga, resiko komoditas, di mana harga masa depan komoditas dapat berbeda dari harga tunai. Yang tadi, jadi kayak misalnya saya punya utang kesalahan $10. Terus saya udah lihat nih mata uang sekarang harganya 15.000, $1 itu 15.000. Nah, entah besok atau entah lusa juga mata uang tuh bakal entah naik, entah turun. Kalau turun saya dapat mungkin ya gain, kalau misalnya naik ya saya mungkin rugi, seperti itu. Kalau misalnya waktu itu kan saya ngomong cuma 15.000 lah, tapi tiba-tiba naik besok, ya udah berarti saya rugi dong, mau bayar juga ya rugi. Pasti saya nunggu dulu nih, entah harus turun lagi atau pas di 15.000 saya bakal bayar. Tapi itu sih udah konsekuensi dari perusahaan sih. Jadi mata uang itu emang selalu berubah-ubah, nggak pernah tetap dia. Nah, sekian dari saya tentang materi gambaran umum transaksi mata uang asing. Terima kasih.